Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara muslimah seagama seakidah, segenap jamaah pelajar rutin al-Ahad ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Ikhlas RT 003 RW 007 Komplek MIAD di Trenggalek Baru Asri Bekasi, yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas dikasih Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah menjalankan segala perintah beliau, yang istiqomah menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang istiqomah melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang istiqomah mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ummah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'azakumullah wa hafizakumullah. Baik, marilah kita awali taklim kita pada malam ini, taklim pertemuan yang ke-600 apa ya? 17. Mau jadi ini. Betul. Taklim pertemuan yang ke-617. Sebagaimana biasa, taklim kita selalu diawali dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan salawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari bacaan-bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita. Dan kita doakan pula yang sedang sakit, semoga Allah lepas sembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan dan barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Anak cucu kita, ponakan kita yang sedang menuntut ilmu, baik di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang dan barokah, selalu disehatkan dari batinnya, jasmani, rohaninya, jiwa raganya, dan dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan alat-alatnya, dimudahkan mencari ilmunya, diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan semoga kelak di kemudian hari mereka menjadi orang-orang yang berguna, terutama berguna bagi agama, juga bagi umat manusia. Dan sekaligus kita doakan pula saudara-saudara kita di Palestina, juga saudara-saudara kita seagama di Iran yang sedang gencar-gencarnya melakukan peperangan untuk melawan Israel. Semoga para pejuang Islam, para mujahid fisabilillah dalam mempertahankan Islam, semoga oleh Allah diberikan kekuatan zahir batin, diberikan pertolongan, selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam pertolongan Allah, diberikan kemenangan dalam membela mempertahankan agama Allah di muka bumi, dan mereka Allah dikasih umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan dari batinnya. Betil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأدم الذي
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah taklim kita pada malam ini masih membahas tentang syarat-syarat sholat yang belum tuntas, di mana syarat-syarat sholat jumlahnya ada 8 yang sudah disampaikan, yang sudah kita bahas baru 5 poin. Yang ke-1 sampai yang ke-5 kita lanjutkan sekarang yang ke-6, 7 dan 8. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat sholat yang ke-6 adalah wakilmu bifardiyatiha. Orang yang melakukan sholat harus mengetahui, wajib mengetahui bifardiyatiha terhadap kefarduan sholat. Jadi fardu-fardu sholat itu wajib diketahui oleh setiap orang yang melakukan sholat. Artinya jangan sampai kita mengerjakan sholat tapi kita nggak tahu fardu-fardunya sholat ada berapa dan apa saja. Nah, jangan sampai begitu. Kalau kata anak muda pakai coy-coy. Nah, kalau umpama seperti itu adanya, berarti kita mengerjakan sholat tanpa didasari ilmu. Mengerjakan sholat hanya sekedar sebatas mengikuti orang lain. Di mana menurut para ulama fuqaha, yakni para ulama yang berkompeten di bidang ilmu fikih, bahwa di dalam sholat itu terdapat fardu-fardunya sholat. Yakni yang dimaksud fardu-fardunya sholat adalah arkanus sholat, rukun-rukunnya sholat. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in bahasanya bukan arkanus sholat, bukan rukun-rukunnya sholat. Di dalam kitab Fathul Mu'in menggunakan bahasa sifatus sholat, sifat-sifatnya sholat. Tapi yang dimaksud sifat-sifatnya sholat adalah rukun-rukunnya sholat. Nah, rukun-rukun sholat itu wajib diketahui oleh setiap orang yang melakukan sholat. Supaya apa? Supaya orang yang mengerjakan sholat tersebut dia memenuhi rukun-rukunnya sholat. Karena apabila umpama misalnya tidak mengetahui terhadap rukun-rukunnya sholat, maka tidak menutup kemungkinan, bahkan kemungkinan besar ia akan mengabaikan rukun-rukunnya sholat. Di mana rukun-rukunnya sholat ini wajib dikerjakan di dalam sholat dan tidak boleh terputus selama sholat belum selesai dikerjakan. Kita tahu bahwa menurut keterangan dalam kitab Safinatun Najah bahwa rukun sholat itu ada 17. Kemudian di dalam kitab Fathul Mu'in diringkas menjadi 14. Tapi 14 itu adalah hakikatnya 17. Artinya tidak ada perbedaan. Karena di dalam kitab Fathul Mu'in
diringkas menjadi 14 oleh karena tumakninah di dalam sholat yang ada pada 4 tempat dijadikan satu. Nah, ketika 4 dijadikan satu, maka menjadi hilang 3. Berarti 17 diambil 3, tinggal 14. Begitu hitungan matematikanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, rukun sholat yang pertama adalah niat. Ini contoh aja, nggak usah dibahas 17, nggak mungkin cukup waktunya. Kita ambil contoh satu aja, niat. Nah, ketika kita mau membicarakan niat sholat atau niat dalam ibadah yang lainnya seperti niat dalam ibadah puasa atau zakat atau ibadah haji, umrah dan sebagainya. Nah, pertama yang harus kita pahami takrif niat. Apa itu niat? Yang kedua, di mana tempatnya niat? Kemudian yang ketiga, rukun niat ada berapa? Sunnah-sunnah niat ada berapa? Nah, ini semuanya ada ilmunya. Dan ini kebanyakan nggak paham orang. Contoh nih, kita umpama nanti selesai taklim sholat isya, usolli fardhu isya'i arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Coba barangkali ada yang tahu di antara bapak-bapak ini. Nah, di dalam niat sholat isya tersebut ada berapa unsur coba? Ada berapa perkara? Ada yang tahu? Nah, selama ini kita tahunya yaitu niat. Itu ada 7 perkara. Ada 7 itu. Nah, yang 7 ini dibagi 2. Yang 3 hukumnya wajib, yang 4 hukumnya sunnah. Jadi di dalam niat sholat usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu mencakup 7 unsur dibagi 2. Yang 3 unsur hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Sisanya yang 4 unsur itu hukumnya sunnah. Tapi walaupun status hukumnya sunnah, alangkah baiknya dikerjakan, karena untuk menyempurnakan 3 unsur yang hukumnya wajib, sehingga ketika 7 unsur tersebut dilaksanakan, maka niatnya menjadi sempurna. Baik, kita bahas aja dulu niat. Ini bahasnya saja lama sebenarnya. 3 unsur dalam niat sholat yang hukumnya wajib. Pertama adalah qasdul fi'li, dengan ungkapan usolli, di mana ucapan usolli itu mengandung arti aku niat sholat. Nah, ini ucapan usolli wajib ada di dalam niat yang dilakukan di dalam hati. Karena ucapan usolli yang mengandung arti aku niat sholat itu adalah qasdul fi'li, bermaksud akan mengerjakan sholat. Usolli aku niat sholat, itu wajib. Kalau ini nggak ada, niatnya nggak jadi. Kalau niatnya oleh hukum dinilai nggak sah, maka berarti orang tersebut nggak sholat. Walaupun ruku, itikaf, sujud, nggak dapat sholat, dianggap main-main oleh hukum agama. Nah, jangan sampai sholat yang kita kerjakan oleh hukum dianggap main-main, karena nggak didasari ilmu. Yang kedua, ta'arud. Yang kedua, ta'inu jinsi sholat. Ta'arud dipanggil unsur pengarahan terhadap sholat fardu.
maghrib. Contoh usolli fardhol maghribi. Ada fardhol tuh. Usolli fardhol isya'i. Usolli fardhol syubhi. Usolli fardhol zuhri. Usolli fardhol asri. Usolli fardhol maghribi. Yang ketiga, wajib di dalamnya ada unsur takyinu jinsi sholati, menentukan jenis sholat yang akan kita kerjakan. Apakah jenis sholat yang akan kita kerjakan adalah sholat isya, maka di dalam niat harus takyinu jinsi sholati, menentukan jenis sholat. Jikalau sholat fardu yang akan kita kerjakan adalah sholat isya, maka harus ada usolli fardhol isya'i, harus ada kata-kata isya. Kalau umpama sholat yang akan kita kerjakan sholat subuh, maka berarti usolli fardhol subuhi. Sholat zuhur usolli fardhol zuhri. Sholat asar usolli fardhol asri. Maghrib usolli fardhol maghribi. Nah, dari ucapan usolli fardhol subuhi, usolli fardhol zuhri, usolli fardhol asri, usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya'i, itu sudah mencakup 3 unsur yang hukumnya wajib. Berarti yang wajib sudah terpenuhi. Sisanya yang 4 itu status hukumnya sunnah. Dikerjakan bagus, tidak dikerjakan tetap niatnya jadi. Mana sisanya yang 4? Yuk kita lihat. Arba'ah rakaatin, menentukan jenis sholat. Kalau umpama sholatnya sholat zuhur, maka harus ada arba'ah rakaatin. Sholat asar arba'ah rakaatin. Sholat maghrib salasa rakaatin. Sholat isya arba'ah rakaatin. Sholat subuh raka'ataini. Sholat witir raka'atal witri. Nah, ini hukumnya sunnah. Arba'ah rakaatin itu menentukan rakaatnya. Kenapa di dalam niat sholat wajib kita menentukan jenis sholat untuk membedakan antara pekerjaan sholat dengan pekerjaan yang lainnya, dan untuk membedakan antara sholat zuhur dengan sholat asar, antara sholat asar dengan sholat maghrib, antara sholat maghrib dengan sholat isya. Bedanya di niat itu, di niat. Karena kalau nggak beda di niat, apa bedanya coba? Jawab jujur, beda enggak? Atau sama? Zuhur dengan asar, asar dengan isya, masing-masing 4 rakaat, gerakannya sama banget persis. Bedanya di niat. Betul nggak? Betul. Sholat zuhur berapa rakaat? Sholat asar sama nggak? Gerakannya sama nggak? Persis sama. Bedanya adanya di niat. Menentukan jenis sholat adanya di fardhol zuhri dan di fardhol asar. Nah, itu untuk membedakan. Makanya wajib takyinu jinsi sholati, menentukan jenis sholat. Baik yang kedua yang hukumnya sunnah, mustaqbilal kiblati, unsur pengarahan ke arah kiblat, itu sunnah. Seandainya itu tidak diucapkan, tetap niatnya jadi. Yang penting badannya menghadap kiblat. Daripada diucapkan mustaqbilal kiblati, tapi badannya enggak menghadap kiblat, enggak jadi sholatnya. Misalnya saya sholat menghadap ke timur. Usolli fardhol isya'i arba rakaatin mustaqbilal kiblati. Enggak sebut tuh, tapi menghadap kiblat enggak? Jadi enggak sholatnya? Enggak jadi. Mendingan begini, kalau kita ucapkan mustaqbilal kiblati, kita menghadap kiblat otomatis. Tapi walaupun sunnah, alangkah bagusnya dikerjakan, karena itu fungsinya menyempurnakan 3 unsur yang hukumnya wajib, supaya niatnya jadi sempurna. Karena setiap rukun sholat yang 17 itu semuanya ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Dan ketika dua-duanya kita lakukan, maka berarti kita mengerjakan rukun sholat yang 17 dengan sempurna. Kalau umpama kita mengerjakan rukun sholat yang 17 dengan sempurna, yakin sholatnya benar itu. Sok sholatnya benar. Cuma permasalahannya banyak yang nggak tahu, itu aja. Karena nggak mau ngaji. Ibadah itu nggak cukup rajin, harus cari ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan ada orang mengatakan yang penting sholat. Soal diterima atau tidak itu urusan Allah. Ya, oleh Allah jawabnya itu urusan gua, kata Allah. Gua tolak sholat gua gimana? Ayo, sholat
urusan saya kata Allah. Lu di hari kiamat, sholat kamu saya tolak karena nggak pakai ilmu. Gimana kita? Baru nyesel kita. Kita harus berusaha mencari ilmunya. Karena ada ilmunya. Bikin HP ada ilmunya enggak? Ada. Saya yakin bapak-bapak pasti nggak bisa bikin HP. Kenapa? Karena nggak punya ilmunya. Coba aja bikin HP. Pecah otak bisa. Karena nggak punya ilmunya. Tapi yang punya ilmunya dia bisa bikin HP nggak? Bisa. Itu urusan dunia tuh. Pakai ilmu juga. Masya Allah. Jadi jangan meremehkan ilmu dan jangan meremehkan orang-orang yang berilmu. Awas hati-hati. Karena para ulama orang-orang itu warasatul anbiya, pewaris para Nabi. Menghina mereka sama aja menghina Rasul, menghina para nabi. Dosa besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang hukumnya sunnah. Unsur yang ada dalam niat adalah ungkapan adaan atau kodokan atau iadatan. Adaan kalau kita mengerjakan sholat tahunnya masih di dalam waktunya, maka sunnah kita mengucapkan adaan. Sholat ada namanya. Kodokan kalau kita mengerjakan sholat fardu di luar waktu namanya. Ada kodokan. Kalau iadatan kalau kita mengulangi sholat fardu yang tadi kita kerjakan kita ulangi lagi karena ada ragu-ragu, makanya adatan. Itu sunnah hukumnya. Termasuk, nah kalau makmuman itu setiap makmum wajib ada ungkapan makmuman. Karena kalau nggak ada ungkapan dalam niat tidak mengucapkan makmuman, berarti dia nggak berjamaah, nggak berjamaah. Tapi imam nggak wajib, imam nggak wajib mengucapkan imaman. Dengan adanya makmum mengucapkan makmuman itu secara otomatis, secara hukum langsung nyambung berjamaah. Walaupun si imam nggak niat imaman, nggak niat jadi imam. Contoh ada orang sholat dulu sendirian, itu tiba-tiba di belakang ada bermakmum. Asal yang di belakang niat makmuman sudah jadi berjamaah. Walaupun tadi si imam nggak niat imaman karena memang sholatnya sendirian, otomatis jadi itu. Kecuali sholat Jumat, imam wajib mengucapkan imaman. Itu beda lagi. Kalau sholat Jumat, nah ini ilmu yang kita harus tahu kita. Makanya nggak gampang jadi imam sholat Jumat itu kalau tahu ilmunya. Nggak sembarangan orang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang status hukumnya sunnah, unsur dalamnya adalah ungkapan lillahi ta'ala. Itu ucapan lillahi ta'ala itu sunnah, nggak wajib. Walaupun nggak diucapkan, yang penting hati kita sholatnya karena Allah. Cuma alangkah bagusnya diucapkan untuk menyatakan bahwa sholat yang saya kerjakan adalah lillahi ta'ala karena Allah. Nah kalau tujuh-tujuhnya kita kerjakan, berarti kita mengerjakan niat dengan sempurna. Demikian pula rukun salat yang kedua takbiratul ihram, rukun salat yang ketiga berdiri bagi yang mampu di dalam salat fardu, rukun salat yang keempat membaca Al-Fatihah, rukun salat yang kelima ruku, rukun salat yang keenam tumaninah dan ruku dan seterusnya sampai salat ditutup dengan ucapan assalamualaikum. Itu semuanya pasti ada sunnah-sunnahnya. Nah kalau sunnah-sunnahnya setiap rukun kita lakukan dalam sholat berarti kita mengerjakan rukun sholat dengan sempurna. Nah itu wajib setiap orang yang sholat wajib mengetahui terhadap fardu-fardunya sholat atau terhadap rukun-rukunnya sholat. Kemudian syarat sholat yang ke berapa? 7. Ya, yang jawab itu berarti memperhatikan tuh. Yang bengong ngajar, nah itu masuk telinga kanan, keluarnya kiri. Apalagi yang angkur udah nggak dapat apa-apa. Kan kita ngaji tujuannya supaya ilmu bertambah. Nah kalau ngajinya tidur, bertambah nggak ilmunya? Enggak, walaupun ngaji dapat pahala, tapi ilmu nggak bertambah. Dari mana bertambah ilmu? Nggak denger. Memang ada orang mendapatkan ilmu dengan cara tidur. Enak dong. Kalau orang jadi kiai dengan cara tidur, udah terbanyak itu jadi kiai. Gak usah gaji. Tuh, habis waktunya. Ini bab yang ke 7. 2D berarti ya? Baru yang ke 6 ya? 6.
78 belum, Iya. yang ketujuh apa coba? Yang ketujuh wa Allah yang akidah fahon min burga sunakul. Yang ke-8 wa jatilahul tilati. Dua lagi itu nggak keburu nih. Itu baru bahasa poin aja udah sejam ini. Nggak apa-apa deh, yang penting kita istiqomah ngajinya, setiap malam ahad hadir. Kalau perlu ajak saudara kita, ajak kakek kita, ajak nenek kita. Kakek saya nggak meninggal, udah ajak ke sini. Kalau bisa masih jangan ajak saudara kita, mamang kita, paman kita, ponakan ajak. Kalau bapak ngaji bisa ngajak 10 orang, bapak dapat pahala tambahan dari 10 orang dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala ngaji yang 10 orang. Tetap pahala ngaji 10 orang utuh, tapi bapak dapat tambahan pahala ngaji dari 10 orang karena mereka ngaji diajak oleh kita. Gitu. Harus bisa ngajak. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an surat 3 Al-Imran 4 ayat 104. Wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Soal mereka diajak berangkat atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang penting kita ngajak aja udah. Ngajaknya aja dapat pahala, walaupun mereka yang diajak nggak berangkat, tetap kita dapat pahala, nggak ada ruginya ngajak. Insya Allah. Demikian oleh karena. Oke, adik saya nggak berangkat. Sudah masuk waktu bisa. Insya Allah nanti yang 2 poin lagi akan kita bahas malam yang akan datang. Selanjutnya Insya Allah manakala pembahasan